kembali berjumpa bersama saya Siska Frima Karimah, tentunya dalam ngobrol bareng fraksi PKS. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai stunting di Jawa Barat, kasus stunting di Jawa Barat, dan juga kita akan berbincang mengenai indeks pembangunan pemuda serta kedaulatan pangan yang menjadi sebuah keniscayaan bagi Jawa Barat. Nah, dengan siapa kita akan berbincang? Kita akan berbincang dengan Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat. Siapa lagi kalau bukan Kang Haru Suhandaru. Kang Haru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Makin waktu, makin sini makin seger ya, Kang? Alhamdulillah. Sami tesis lagi. Alhamdulillah. Baik, Kang, kita ingin berbicara mengenai kasus stunting ya, Kang. Saat ini kan menjadi target nasional. 2024 stunting ini harus bisa turun sampai 14% ya, Kang ya. Nah, kalau untuk Jawa Barat sendiri ini agak mengagetkan. Jawa Barat kan provinsi besar ya, Kang ya. Dan menjadi tolak ukur nasional. Ternyata Jawa Barat termasuk dari 4 provinsi dengan kasus stunting terbanyak, Kang. Juara kedua. Tapi di sini juaranya nggak oke ya, Kang ya. Juara kedua. Baik. Nah, di samping itu juga ternyata daerah-daerah penyumbangnya ini kan ada Kabupaten Garut, Cirebon ya, Kang ya, Kabupaten Bandung gitu, dan Kabupaten Cianjur, Kang. Nah, Akang sendiri menyikapi ini bagaimana nih, Kang? Iya, jadi memang pertama provinsi itu kalau berprestasi maka prestasinya akumulasi. Ya, jadi prestasi kota kabupaten itu jadi prestasi provinsi. Betul. Provinsi sendiri dihitung sebagai daerah ya. Makanya yang mengatur provinsi sama peraturan daerah. Gitu. Kota kabupaten juga sama. Jadi kalau kota kabupatennya berat konteks stunting, maka di provinsi juga jadi berat. Gitu. Makanya kan kasusnya itu nggak bisa cuma Jawa Barat gitu. Pasti disebut kabupaten mana. Ya kan, oleh karena itu maka ini harus jadi concern bersama, karena provinsi kan beda sama kota kabupaten. Provinsi itu kan kepanjangan tangan pemerintah, jadi dia membantu kota kabupaten supaya bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi nggak bisa langsung provinsi turun aja ke warga gitu, nggak mungkin. Harus bekerja sama dengan daerah, pemerintah kabupaten yang dimana kasus ini terjadi gitu. Jadi ada mekanisme bantuan keuangan, ada mekanisme bantuan sosial, hibah gitu ya. Ada juga program kerja yang ada di Pemprov sendiri begitu. Jadi itu instrumen untuk melayani masyarakat. Nah, yang Akang ketahui sendiri saat ini bentuk dari support dari provinsi untuk daerah-daerah tersebut itu seperti apa? Iya, sudah itu sesuaikah gitu, Kang? Ya, itu yang kemarin ketika rapat badan anggaran kita sampaikan ke eksekutif ya, ke pemerintah Provinsi Jawa Barat, bahwa anggaran untuk stunting ini, penanggulangan stunting ini harus ditingkatkan. Anggaran, Kang? Anggarannya, jangan sampai kita ingin menghapus stunting 2024, tapi anggarannya masih kecil. Nah, anggaran yang saat ini sudah ada berapa, dan yang Akang harapkan itu menuju ideal itu berapa? Iya kan, stunting ini kan kompleks ya masalahnya. Bukan hanya sekedar orang kurang gizi, ibu yang hamil kurang gizi, bukan. Tapi masalahnya kan pemahaman dari ibu itu. Mungkin uangnya ada, tapi dia belinya makannya nasi, Indomie, atau fast food mungkin ya? Indomie sama kerupuk, enak sih gitu. Cuma nggak ada gizinya. Karbohidrat ketemu dengan karbohidrat gitu semua, jadi vitaminnya kurang, proteinnya kurang, gitu ya, vitaminnya kurang, gitu kan, sumber proteinnya kurang. Nah, jadi saya kira konteks stunting ini harus betul-betul ya, harus serius, bahkan menurut saya harus ekstra ya pemerintah provinsi itu. Jadi kemarin itu baru dianggarkan, kalau saya tidak salah itu sekitar 3 miliar yang dikasih judul stunting. Akhirnya kita protes kan, ini masa buat anggaran stunting hanya 3 miliar, gitu kan. Akhirnya disampaikan bahwa tidak hanya yang diberi judul stunting, ada juga di OPD gitu, ada di dinas kesehatan gitu kan, dinas pertanian gitu kan. Nah, sehingga mereka sampaikan ya mungkin tahap awal 100 miliar gitu kan. Nah, ini maksud saya untuk menghadapi kemiskinan ekstrim ini kan masih kurang, karena kan biaya kampanyenya berapa ya untuk memberikan edukasi ke masyarakat supaya anaknya tidak kena stunting itu bagaimana. Itu kan harus jalan dinas-dinas untuk memberikan
sosialisasi. Mungkin provinsi nggak turun langsung ke kota kabupaten, mungkin bekerja sama dengan kabupatennya. Terus kita juga akan harus memetakan masalahnya apa. Oh, masalahnya ada wilayah yang ada masyarakat yang penghasilnya kurang karena petani, penggarap dan sebagainya. Lalu langkahnya apa? Oh, mungkin harus di drop makanan ke situ. Maka programnya ya drop aja makanan ke situ. Karena setiap daerah itu memiliki kasus-kasus tersendiri ya, beda-beda, gitu ya Kang ya. Gitu. Jadi maksud saya harus dipetakan. Misalnya kasus Garut, kasus Kabupaten Bandung, Kabupaten Cirebon gitu ya. Mungkin beda-beda. Sampai kasus stuntingnya meningkat, sampai masuk ke wilayah miskin ekstrim atau daerah termiskin di Jawa Barat kan beda-beda kasusnya. Nah ini kan yang harus maksudnya dipetakan. Lalu nanti provinsi bisa bantunya apa? Instrumennya sama, bantuan keuangan, hibah, bansos, program di OPD provinsi. Harus nyata gitu ya, bahwa ini untuk menyelesaikan stunting di Jawa Barat. Dan menurut saya nggak usah terlalu ambisius ya, pengen hilang 2023 zero stunting, new stunting gitu ya. Saya kira terlalu. Itu muluk-muluk menurut aku. Saya terlalu ambisius ya, tapi kadang-kadang tidak diikuti oleh program, kebijakan dan anggaran yang memadai. Yang menurut Akang sangat relevan di tahun 2023 ini penurunan stunting jika melihat kinerja yang seperti saat ini sedang berjalan ya atau sudah berjalan. Iya. Itu bisa terjadi penurunan di berapa kan programnya udah selesai, direncanakan 2023 kan sudah selesai. Sekarang kan tinggal berjalan. Ya kan? Kemarin saya diundang Pak Sekda, penanggulangan stunting masuk juga di perencanaan untuk 2024. Nah, tentu kita akan sampaikan nanti dalam saat pembahasan agar coba alokasi anggaran buat penanggulangan stunting di Jawa Barat 2024 berapa, mau ditaruh di mana, untuk apa. Nah itu harus jelas, karena kalau nggak jelas ya kita akan cerita-cerita aja. Jadi stunting itu akan ramai dibahas di dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat. Karena memang menjadi satu pokok ini ya Kang ya, pokok perhatian dari para anggota ya, apalagi dewan. kan kita mau masuk ke resesi global. Itu cerita ini kan bukan cerita resesi global. Cerita ini cerita sebelum-sebelumnya. Yang konon katanya baik-baik saja gitu ya. Baik-baik saja. Perekonomian baik-baik saja, bertemu dengan krisis global. Kalau kita menjawab stunting dengan pertumbuhan ekonomi yang 5% lebih, kan nggak nyambung. Kan seolah-olah kita baik-baik saja dengan pertumbuhan ekonomi 5%. 5,7% di atas rata-rata nasional kan kita keren gitu. Sementara kasus stunting semakin banyak. Iya, kemiskinan ekstrim. Stunting erat kaitannya dengan kemiskinan ya Kang ya? Iya. Jadi pemahaman, kemiskinan. Kan nggak ada cerita, itu di kota Bandung kan nggak ada cerita. Iya. Di kota Bogor, kota Depok kan nggak ada. Rata-rata kan kabupaten. Gitu. Oleh karena itu maka pendapatan masyarakat, ya kan, kemudian pemahaman masyarakat, ketersediaan makanan yang bergizi itu saya kira sangat penting. Baik nih Kang, tadi erat kaitannya juga dengan kemiskinan, dengan perekonomian, kedaulatan pangan ini sebuah keniscayaan ya Kang ya? Apalagi untuk Jawa Barat Kang. Ya, saya kira ini yang saya kira selain tadi kita bicara tentang stunting, harusnya kita juga bergerak ke arah kedaulatan pangan. Bukan hanya ketahanan ya? Bukan. Kalau kedaulatan itu kan berarti kumasaya. Bisa mandiri ya? Ya, kumasaya. Tanpa intervensi. Harganya ke kumasaya. Karena punya saya. Beras-beras saya, kumasaya. Kita punya Karawang sebetulnya ya Kang ya? Ya sekarang udah berat kita. Jadi lumbung nasional udah berat. Gitu kan. Nah jadi harus sampai tingkat kedaulatan. Kita ketahanan aja belum. Ketahanan belum? Apalagi kedaulatan? Apalagi kedaulatan. Kan kita lagi panen raya, pemerintah impor. Iya. Kan petani itu langsung mematikan petani ya? Petani itu broken heart. Iya. Sampai ada kepala daerah yang mengatakan, punten Kang, menurut saya petani itu tidak akan pernah kaya. Kan saya sedih. Karena yang ngomongnya kepala daerah. Ya kalau misalnya ya masyarakat umum mah nggak apa-apa ngomong begitu. Ya kan? Artinya, yang harusnya kepala daerah kan yang berpihak. Terus kumaha tuh gitu. Kalau misalnya kepala daerah mengatakan menurut saya petani tidak akan kaya, terus kumaha tuh. Kan gitu. Bagaimana dia dapat bibit yang bagus, bagaimana dapat pupuk yang murah, bagaimana dapat insektisida yang murah, bagaimana harga jual yang tinggi, kan itu. Pendistribusiannya yang yang baik, kan itu yang harus dipikirkan oleh
Maksudnya pemerintah daerah, pemerintah pusat. Memang pemerintah daerah nggak bisa berdiri sendiri, harus dengan pemerintah pusat. Tapi terus kita konsepnya bagaimana? Nah, jadi harapan saya, ini kaitannya erat ya antara kemiskinan ekstrim, stunting, sama Kedaulatan. ketahanan pangan Ketahanan lahnya. pangan, ya. Bicara kedaulatan bisa jauh teuing gitu. Ketahanan pangan. Dan ini juga kita isu krisis ekonomi global ini kan Ya, semakin dekat. saya Nggak ada tanya ketahanan. petani, petani hoyongna naon? Saya menanam dan hasil tanaman saya itu dibeli dengan harga yang tinggi, harga yang baik. Nggak tinggi, minimal wajar gitu ya, Iya, Kang? artinya jangan sampai rugi. Iya. Dia modal 3 juta, dijualnya 1 juta, kan dia rugi 2 juta. Jadi dia akan bertahan. Dia berhenti jadi petani, jadi tukang tambal ban di kota. Karena itu yang terjadi, ya kan? Nah, jadi harus ada keberpihakan dari pemerintah. Pemerintah bagaimana keberpihakan kepada petani? Nggak bisa cuma, oh ini ngadepin resesi ekonomi, ngadepin dampak COVID. COVID, ya betul. Jadi subsidi buat petani hanya satu sektor aja, misalnya cuma pupuknya aja. Gitu. Jadi harus dilihat secara keseluruhan bagaimana harga jual produk pertanian itu memadai sehingga petani tidak rugi. Karena kalau terlalu tinggi, misalnya dimainkan oleh tengkulak, ya misalnya 1 kilo cabai ratusan ribu, dulu pernah cengek, iya kan? Ya kan masyarakat juga nggak bisa beli. Nggak mau beli. Ya udah mendingan nggak pakai sambal. Ya, nggak bisa beli. Ketika terlalu rendah, petani nggak bisa nanam. Iya. Ini kan harus dijaga keseimbangan antara kemampuan beli, modal tanam. Nah, itu yang saya kira peran pemerintahnya ada di situ. Ada di sana. Nah, selain itu juga kan penyetujuan untuk anggaran ya, Kang ya? Atau menggelontorkan anggaran untuk pertanian ini di 2% Kang dari APBD? Ya, jadi memang itu yang saya sampaikan kemarin. Tolong dong, Pak Gubernur kan sudah sampaikan, menghadapi krisis ekonomi, kita harus punya ketahanan pangan, gitu kan. Maksud saya teh, sok diusulkan atuh. Dari 2% jadi 3% gitu. Jadi anggaran pertanian, perikanan, perkebunan itu dinaikkan usulannya teh oleh pemerintah provinsi. Jadi ketika membahas dengan dewan itu, kita sepakati. Tapi kalau yang 2% itu kan sudah disepakati, Kang? Sudah. Termasuk akan menyepakati juga dong, Kang? Iya, karena kan berbagai pertimbangan dari pemerintah provinsi. Kita harus bayar hutang, ya kan. Kemudian ini sudah multi-year, harus diselesaikan, sehingga sekarang belum bisa naik sampai 3%, baru 2% dilebihin sedikit. Yang saya bilang, ya sudah, masa saya ngotot nggak disetujui APBD, gitu ya? Kan nggak mungkin. Iya, nah tapi apakah mungkin di anggaran perubahan ada kemungkinan berubah? Kalau itu yang menjadi harapan akan? Menurut saya harus, ya. Jadi saya dengan beberapa teman-teman, ya termasuk yang cerewet lah, agar anggaran pertanian, ya, perikanan, ya, perkebunan itu ditingkatkan. Jadi pernyataan Pak Gubernur itu dibuktikan dengan kebijakan, dengan program, kegiatan, anggaran yang memang akan membawa angin segar kepada para petani. Idealnya di berapa menurut Akang? Ya saya kira kita naik 1% aja udah luar biasa. 3% berarti saya kira sementara dengan kondisi perekonomian kita hari ini, ya, kita juga nggak bisa jor-joran. Saya minta 6% kan berat. Awalnya Akang meminta 6%? Ya 6% atau 3 kali lipat kalau kita serius. Sok tinggal di pertanian kita dengan Thailand, kan berat. Tapi sebetulnya menurut hitung-hitungan APBD memungkinkankah dengan 6% itu? Ya saya kira kalau kita punya political will, kenapa enggak? Kan Jabar itu desa besar. Awas ya, Jakarta itu kota besar. Kalau kita desa besar? Kita mah desa besar. Artinya menurut saya infrastruktur pertanian, ya kan, kita harus berpihak pada petani, pada perikanan, perkebunan itu menurut saya harus nyata dalam tadi program kegiatan, misalnya balai-balai penelitian. Coba main ke sana. Kasihan, udah meroboh. Iya, karena Jawa Barat itu bukan Bandung ya, Kang ya? Bukan kota Bandung. Bukan kota Bandung ya. Ada Kabupaten Bandung. Iya. Baik nih, Kang. Ternyata kalau kita searching ya, ternyata Jawa Barat ini
banyak hal-hal yang mengagetkan nih Kang. Iya. Termasuk juga untuk indeks pembangunan pemuda Iya. IPP. Jawa Barat ini ada di urutan ke-20 dari 34 provinsi. Kalau Iya. yang terbayang kan harusnya minimal ke-5 lah Kang. Ya berarti belum juara gitu. Belum kesimpulan. juara berarti. Kesimpulan belum juara. Iya gitu. kan? Iya. Padahal kalau bayangan kita Jawa Barat nih gitu ya Kang ya. Kayaknya ketinggian kita ambil namanya kayaknya. Oh gitu ya. Tapi jangan Juara. pesimis Kang. Ya Siapa kan nggak tahu. ada juara ketiga, nggak ada. Oh nggak ada ya juara ketiga. Apalagi juara harapan 2. Nah Kang, kalau melihat ini, apa yang akan rasakan nih Kang? Ya saya akan tanya ke Pak Gubernur. Kumaha kan, kumaha juara 20 gitu kan. Iya. Ya cenah kan penduduknya teh banyak Kang, cenah orang teh jadi ripuh ya teh naikeun Padahal angkana cenah teh. program atau seueur. Ya. Kayak ajudan milenial Ya. Kang, yang happening. Berarti Ya. belum efektif dong? Ya kan itu mah gimmick. Oh baiklah, gimmick. Ya sekarang bagaimana gimmick menyelesaikan persoalan, nggak bisa. Berarti Ajudan milenial nggak bisa menyelesaikan masalah indeks pemuda kan. iya, iya. Petani milenial tanya anggarannya berapa? 1,3 miliar mah tuh pasti moal. Iya kan? Iya, Nah itu iya. yang saya sebut, please gitu, hentikan Gimmick-gimmick ini. pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Saya nggak nyebut nama ya. Iya. Please hentikan pembangunan berbasis gimmick. Janganlah. Nah, Akang berarti melihat ini apakah dari kemauannya atau political will-nya tadi, atau dari salah dalam membuat, bukan salah ya, kurang tepat dalam membuat program-programnya, terlalu Ya. banyak gimmick misalkan. Jadi kalau menurut saya, ini kan juga challenge ya. Sekarang itu kan pakai pemilihan semua, pemilihan legislatif dengan proporsional terbuka. Iya. Artinya setiap caleg kan banyak suara. Pilkada langsung, semua banyak suara kan. Kalau banyak suara kan berarti nomor 1 popularitas, berikutnya elektabilitas, gitu kan. Berarti kumaha itu kegiatan teh masuk karena sosial media, Terkenal dulu lah yang kumaha penting mah viral, gitu ya. kan gitu. Iya. Itu yang fokus ke kumaha viral. Gitu. Jadi fokusnya bukan bagaimana menyelesaikan persoalan, tapi kumaha viral. Kalau menyelesaikan permasalahan dan tidak ada manusia yang tahu di dunia ini, itu perbuatan sia-sia. Iya. Seolah-olah dalam konteks. Baik-baik saja, berhasil. Ya, tapi kalau misalnya, wah gitu, masuk sosmed, wah, gitu kan, dia teh keren gitu. Ya itu yang berhasil. Nah jadi akan banyak kebijakan pusat, provinsi, kota, kabupaten, yang dia itu akan lebih mengutamakan viral. Nah, sebagai fungsi Akang sebagai anggota dewan ya, mengawasi. Iya. Apa nih yang sudah dilakukan, Kang? Ya, saya mah udah termasuk yang paling cerewet aja. Gitu ya. Yang bagus harus kita apresiasi, yang belum berhasil kita harus ingatkan gitu. Jadi ya saya minimal atau 50-50 lah. Antara viral dan dengan efektifnya substansi menyelesaikan permasalahan secara substantif. Harus 50-50. Iya. Jangan terlalu besar supaya beken, supaya terkenal, supaya likersnya banyak, followernya banyak, tapi tidak menyelesaikan persoalan yang substansial. Sampai mendasarnya ya, Kang. Nah, ini juga katanya IPP ini disumbang sampai kenapa rendah ya di Jawa Barat ini karena terkait dengan ketenaga kerjaan. Ya. Yang ini yang jadi kambing hitamnya COVID lagi, Kang. Ya memang kasihan si COVID itu jadi udah Kambing hitam ya, padahal nggak tahu lagi siapa si gitu. COVID. Ya. Ya saya kira memang ya tantangan ya. Periode 2020 ya kan COVID 2020 ya, 2020, 2021, 2022 kan udah 3 tahun itu. Sekarang 2023 ya. 3 tahun ini memang ya pertumbuhan ekonomi kan minus. Gitu. Cuma kan kita mah ranking bawahnya kan bukan baru 2 tahun, 3 tahun. Sebelumnya juga udah di bawah gitu. Ditambah itu ya. Jadi ada alasan. Oh gitu. Pembenaran. Itu mah ya? alasan Pembenaran aja. ya. Intinya mah menurut saya, Iya. tapi saya paham, makanya kan kita juga setuju ada revisi RPJMD. Karena kan nggak bisa kondisi sebelum COVID dijadikan Disamakan. ukuran saat terjadi COVID. Pasti jeblok semua. Iya. Indonesia. Pusat, provinsi, kota, kabupaten pasti jeblok semua. Makanya kita perbaiki. Ya angka 10 nanti genep gitu. Iya. Iya, iya. Angka 10 nanti genep. Oh Pak Abi 8, Abi 8. Kalau pakai ukuran sebelum COVID, mah teh 4, 3 gitu.
Tapi karena COVID ya 8, 9 ya kan bagus keprok gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan nggak boleh saya kira terlena dengan itu. Kebijakan kita harus terus gimana habis COVID teh. Iya, tidak hanya berpasrah kan Kang? Iya, gimana? Maksudnya coba programnya untuk penguatan UMKM diperkuat, untuk pertanian diperkuat, nelayan diperkuat, perkebunan diperkuat, gitu kan? Terus manufaktur kan itu 40%, di Jabar diperkuat, sok terobosannya apa, gitu. Jadi antara yang mau beli sama yang mau bikin kan harus cocok. Yang apa? Yang produksi bagus, nggak ada yang mau beli kan nggak laku. Ya kan? Harus mengerti pasar gitu ya, kan ya. Kalau misalnya ternyata yang mau belinya banyak, tapi yang produksinya nggak ada, kan jadi mahal. Nah, tugas pemerintah kan menyeimbangkan itu. Dia harus memberikan kebijakan, apa keringanan pajak, apa bantuan, gitu kan, kepada sektor-sektor itu supaya mereka terus bisa hidup, gitu. Jadi saya pernah diskusi sama anggota DPR RI ya. Ini katanya ada pakar yang mengatakan Indonesia insya Allah akan bisa melewati resesi ini, tidak terlalu berat gitu. Kenapa? Dia bilang karena di bawah itu ada sistem ekonomi domestik yang itu terus bergulir. Mau ada COVID, nggak ada COVID, mereka jalan terus. UKM gitu. Pasar tradisional, warung-warung, UKM gitu. Pokoknya yang kita dengan uang 5.000 masih bisa makan, uang 7.000 masih bisa makan. Gitu. Itu yang bergulir terus, produksinya dari dalam negeri, tidak membutuhkan impor ekspor, gitu ya. Itu bisa berjalan. Gitu. Jadi masih bisa minum kopi 3.000 diseduh. Lalu misalnya kopi wungkul 2.000 masih bisa minum kopi. Nah itu yang membuat ekonomi kita berjalan, bertahan ya. Gitu. Kalau yang besar-besar mah udah banyak yang tutup. Baik nih Kang. Kalau terakhir nih Kang, akan sendiri berarti menyoroti dari semua ternyata juaranya tidak juara sebenarnya ya Kang ya? Belum juara. Akan ya. Mudah-mudahan. Akan menuju juara ya Kang ya. Juara. Apa yang ingin akan tekankan nih untuk Jawa Barat menjadi jauh lebih baik? Ya kalau pemerintah sekarang kan selesai ya September 2023. Jadi nggak bisa berharap cik atau bikin ini bikin itu, nggak bisa. Sekarang masuk yang udah direncanakan jalanin saja. Nanti DPRD akan mengevaluasi. Tentu DPRD juga manusia ya. Artinya dia juga ikut terlibat tadi cek tesis kan nanda tangan gitu kan. Artinya kalau bagusnya pemerintah, bagusnya DPRD. Jeleknya pemerintah, jeleknya DPRD. Kita kan pemerintahan. Gitu kan. Kita akan menilainya seobjektif mungkin. Mana yang sudah tercapai, mana yang belum gitu ya. Karena sudah akhir ini. Nah, nanti tapi kan kalau Dewan mah sampai Oktober 2024. Jadi kita masih punya kesempatan merencanakan 2024. Nah, menurut saya kondisi-kondisi global, kondisi nasional, kondisi regional, kondisi Jawa Barat itu harus ditimbang betul. Menjadi catatan ya Kang ya, apa itu yang harus sudah diperhatikan terjadi ya. Betul. Apa yang betul-betul jadi akar permasalahan, yang substansial gitu kan, itu menurut saya harus dibuka. Harus lalu apa kita meresponnya gitu. Ya misalnya tadi masalah stunting, ya nanti harus muncul gitu. Apa paket kebijakan, anggaran untuk menyelesaikan masalah stunting. Saya akan minta nanti teman-teman di fraksi PKS plototin tuh untuk masalah stunting kayak apa, sok bunyikan. Mengatasi kemiskinan ekstrim, sok ngaon programnya. Pasti mau alun-alun. Pasti mau taman. Mau RTH ya kan? Mau, ya kan? Sok naon gitu. Tapi nanti 2024. Ya kan? Terus ini ada kabupaten termiskin, ya kan, di Jabar. Sok naon programnya. Ya, IPM ranking 20. Are you happy? Tidak, sok atau mau berapa? Masuk 10 besar aja dulu lah, kan lumayan. Juara 10 besar lumayan kan? Daripada juara 20 besar kan enaknya. Nah, apa? 14 dari bawah. Iya kan nggak enak. Kan nggak enak. Kau mau juara harapan 2 kan asik gitu. Nah, sok naon gitu. Jadi yang bagus mah udah banyak lah. Saya nggak akan sebutin ya. Walaupun dalam pernyataan saya apresiasi. Baru punya Masjid Al-Jabar. Terbuka ya, pemerintahan yang paling terbuka
kinerja ASN terbaik, tujuan investasi terbaik, kita yang bagus-bagus nah harus kita apresiasi. Tapi ini yang kurang-kurang kan sahabat yang baik itu bukan yang suka muji-muji. Iya, yang mengingatkan di saat kita berbelok bagus ya. pisannya, mani bager, nggak usah. Iya. Kayaknya Teh Siska kurang senyum deh. Teh asal ada pedit misalnya. Engkau memang tuh pedit. Contoh ya. Nah, kan yang baik teh sahabat yang mengingatkan. Iya, mengingatkan. Bukan sahabat yang muji-muji. Ya, kecuali nggak mau ada yang lebih baik gitu, nggak ada yang mau diperbaiki ya pasti pengen dengernya pujian aja. Gitu. Baik, Kang hatur nuhun pisan Kang ya. Perbincangan kita pendek tapi padat banget nih Kang. Siap, ya. Ya semoga di 2024 dan seterusnya Jawa Barat semakin baik ya Kang ya. Mudah-mudahan juara. Juaranya dalam arti sebenarnya juara. Lahir batin. Lahir batin, baik. Hatur nuhun ya Kang ya. Sami Teh Siska. Iya pemirsa, wargi Bandung itu tadi perbincangan kita dengan Kang Haru Suhandaru, dan apa yang tadi Anda simak silahkan Anda cerna sendiri ya. Perbincangannya sangat menarik nih kalau menurut saya. Dan kita akan bertemu lagi dengan perbincangan lainnya yang tidak kalah menarik, tentu tetap di dalam Ngobrol Bareng Fraksi PKS. Saya Siska pamit undur, selamat sore. Ngobrol Bareng Fraksi PKS dari Kata Menjadi Karya.